Teo, selamat pagi, dapat dengar? Pagi, dapat dengar sih sudah. Baru orang dua ini mahasiswa belum ada. Iyo, kita tadi buka, toh ini link masuk, mar belum mulai. Kong kita lihat pelabuhan kok tak salah. Mata lihat DP jam, betul jam. Iya. Lantaran jalan DP rel. mata kuliah ini belum ada di portal. Kita nggak bisa booking atas nama jalan rel. Jadi kita cuma boleh booking lihat mata kuliah lain, no? Begitu. Oh. Jadi kita pakai pelabuhan for booking. Kita kan ada bimbingan khusus dah 5 orang pelabuhan. Karena kita itu apa tuh? Karena kita tetap masuk. Kita pikir salah tuh. Jadi Teo kirim ulang pelabuhan ulang, pelabuhan. Jadi kita masuk, iya betul. Kok kita mau tanya Teo? Iya sih. Kalau kita ada backing toh grup, ini WA ini kita mau sebarkan kasih bagaimana tuh? Ini kirim Pak Cindy. Ini kirim Pak Cindy. Kirim DP apa? Maksudnya mesti kirim DP link toh? Ya, DP link. DP link. Bagaimana tuh link? DP cara begini. Ya, kita pandu. Inci sekarang buka Inci PWA. Sudah? Inci PWA. Selamat pagi Inci Agnes. Kita kan pagi. Sampai banyak link Zoom, Ricky bingung masuknya ada semua orang. Anes, mana ketua sambung kita ada tolak gara-gara kita lagi bicara dengan Teo, ada pakai HP ini link kita ada basum dengan HP toh. Jadi mana kok ngana sok udah bingung dengan cuma dengan HP. Kita mau kasih berbagi tapi WA. Pak ini mahasiswa ada mau bertanya Pak Teo. Bagaimana Teo? So buka tapi WA? Inci buka di WA khusus di grup. Grup yang Inci mau berbagi. Buka tuh grup. Buka tuh grup. Sudah? Setelah buka tuh grup, baru Inci pilih bagikan. Kayak gini, Inci buka tuh grup, Inci sentuh yang di tulisan nama grup. Grup apa itu? Ada kan itu di atas nama di judul. PPJ kelas A. Nah, Inci tahu, Inci sentuh. Sudah, tetap sentuh. Nah, keluar dari nama grup tuh info grup. Kemudian yang paling kanan atas ada bagikan. Kanan atas. Iya, ada tulisan bagikan atau share kalau dalam bahasa Inggris. Ada? Mana itu? Ada. Coba Inci lihat tapi kamera ini. Taksi lihat dulu. Taksi mati dulu DP. Soalnya, ya. Siapa Teo ada itu di Zoom ini, mana nyanda itu? Begini, taksi mati dulu tapi background. Nah, Inci lihat ini. Inci lihat tapi kamera. Jelas kan? Yuk kita. Iya. Yang bagian ini, yang bagian kita print screen ya, kita print screen. Kalau kita kirim Pak Inci PWA, Inci ada WA pribadi tuh yang caranya baku pakai WA, kita kirim ke Inci lihat di bagian kanan atas, kita kasih print screen ini. Share. Share. Iya. Teo udah kirim di mana? Pakai Teo P. Japri. Iya, Inci P. Japri. Coba. Tunggu soalnya kita bingung oleh. Mau share dan kita bikin grup, mau share mahasiswa kan? Iya, sudah apa tuh bagikan sih? Tunggu. Apa KTN sudah ini Teo udah kirim? Iya. Media tautan. Yang paling kanan atas. Paling kanan atas semua media. Ada bagikan? Bagikan, butuh bagikan. Ya. Klik bagikan, sudah? Klik bagikan, sudah? Nah, setelah klik bagikan. Belum bagikan, kita mesti balik ulang ke itu. Nyala, Inci cuma copy. Inci cuma copy itu bagikan. Toh. Habis Inci copy, kan itu ada bagikan. Ada pilihan salin tautan salin. Kita mesti masuk dulu tuh di grup PPJ toh. Jangan, Ci. Gini, Inci grup, Inci mau bagikan grup apa ini? Mata kuliah apa? PPJ. Ya?
PPJ kelas A. Oke, yang Inci klik tuh PPJ kelas A tadi. Kong klik bagikan. Baru salin tautan. Ini ada salin tautan. Inci klik tuh salin tautan. Kemudian dia bilang tautan disalin. Nggak ada tuh bagikan. Ada Inci di bagian kanan atas seperti kita punya. Iya, nggak ada. Deskripsi, media link dong. Beli handphone baru. Teo, Kong kalau ini nang DP absen mahasiswa bagaimana? Sudah, so ada. Ini kita sementara buat DP presensi. Oh. Ini Nah, dia keluar pas apa Inspire? Semua. Pak Inci ada. Kalau Inci jadi pengajar, Pak Inci portal pasti ada. Oh, begitu. Iya, coba Inci lihat. Kong mana dang nih mahasiswa, Teo? Ada berapa orang mau dapat tahu berapa orang dia kontrak? Ya, kita lihat sekarang. Kita boleh lihat tuh. Kita lihat sekarang. Kita lihat mahasiswa. Nah, iya, Teo kan sudah buka aja, Teo lihat. Iya, sudah. Yang kaget orang lebih banyak dari orang. Cuma 2, Inci, betul. Sama 1 ini, baru 1 orang. Itu baru kali 1. 5 orang. Iya, baru 1 tuh mahasiswa. Baru 1. Tuh. Kalau 1 tuh nggak baku baru bagi, Jo. Oh, 1 hari Teo mengajar. Iya, Teo undang Akang Pak Inci Lani. Oh iya, nanti kita undang. Iya, boleh. Ini baru 1 orang. Nggak ada tuh bagikan ke kita. Cuma grup info. Mesti ada PPJ sih. kelas. Kalau nggak ada nggak bisa bagikan. Oh, tunggu dong. Iya. Mungkin kita mesti buka di HP, Kang. Soalnya kita ada basum di HP kok, tunggu. Ya, mesti basum di HP kok ada di HP. Kalau HP itu ada. Iya, tunggu. Kita mau buka di HP. Ini bareng kok Teo mesti banyak sosialisasi toh. Iya. Ada kan dong karena begini yang ambil juga ini toh mahasiswa yang tingkat semester tengah ke atas toh. Iya. Sementara banyak juga yang ambil ini kampus Merdeka ini. Itulah. Ini yang di mahasiswa bernama Tesalonika Sumila. Ini yang mana ini? Tesalonika Sumila. Teo kan kurus kan Teo? Dari jauh sih, dari Zoom udah boleh kurus. Jadi kalau di Zoom udah boleh kurus. Cik Jo itu tahu Pak. Ya tuh Cik Jo. Tinggal sebaik-baik toh. Baik puji Tuhan. Di Tesalonika malah belum ada di grup no. Yang sota kontrak. Oh, kita coba lihat ya kalau tak buka ya. Iya, Inspire Kang. Iya. Cuma di penama di sini baru kita penama, harusnya dengan cip penama toh. Semua dong yang dosen-dosen. Belum ada Teo, berarti baru Pak Koordinator. Mungkin cuma Pak Koordinator. Jadi itu orang kasih masuk nilai. Betul, Cik. Belum ada. Kita lihat di absen baru kita penama. Iya, nyanda maksudnya orang kasih masuk nilai. Oh iya. Pak Koordinator. Rupa tuh orang dan toh di geotek. Yeah. Kan banyak data keluar dan untuk pilihan toh ada mekanika tanah, mekanika batuan, penyelidikan tanah lanjut dengan perbaikan tanah. Itu 3 itu. Jadi kalau orang memang nyanda ambil nih mata kuliah ini real dan terowongan, mesti tambah tuh terowongan. Orang yang ambil real dan terowongan dia nyanda akan pernah tahu tuh perbaikan tanah.
Oh Iya iya. toh. Iya. Joyce tuh 1 dang. Si Joyce dua itu. Kedua Jo. Tutu tuh di handphone. Live to the handphone. Kita sorry apa, Encik Cindy? Kita bilang Encik Cindy, apa tuh orang cuma satu mahasiswa. Coba cerita turun yang orang. Itu mahasiswanya nggak ada lagi. Cuma dosen tuh, Bah. Encik Cindy bilang, iya nanti kata dia mau kirim tuh link ke dia. Kan dia ada WA semua mahasiswa kan? Ada yang di grup Iya, angkatan. itu Jadi kalau ada kita grup, mau kirim ke Cindy, no? atau kirim juga Pak Encik Agnes. Encik Agnes kan ada grup angkatan toh? Bagaimana? Encik Agnes kan ada grup angkatan mahasiswa, angkatan 2000. Ada. Iya. Oh iya, Nes, Ada. nanti mau kirim akang, tapi itu mah kita mau bikin bagaimana dulu? Begitu. Oh, maksudnya oh iya ada Kita grup jurusan grup WA. iya, ada grup jurusan Perkerasan sipil jalan. mahasiswa kuat. Yo kirim coba kita. Kau nanti kita kirim di jurusan. Jurusan sipil yang mahasiswa punya. Betul. Ada apa orang? Itu. Teo, bagaimana ininya ndak ada tambah bisukan notifikasi. Jadi begini kita ulang nanti. Inci pergi di grup, toh, pecahkan grup perkerasan. Baru Inci sentuh itu DP nama grup. Nah, perkerasan. PPJ kelas A sentuh sudah. Ya. Baru di setelah sentuh di player berubah toh, ada gambar, ada kalau Inci pakai foto profil, muka luar tuh foto profil grup. Kalau di bagian kanan atas ada tulis bagikan. Nggak ada. Coba kita ada kirim itu, saya lihat kita print screen, ada kirim. Mana? Tadi yang di WA pribadi, di Japri Pak Encik Joyce. Encik saya lihat di WA pribadi. Ya, berarti Joyce dia tuh kata bagikan yang ada Pak DP, dia mesti restore ulang. Cuma ada tambahkan orang. Tambahkan orang itu ada di bawah tambah peserta. Iya paling atas. Ini di atas sekali ini. Atas sekali, iya atas sekali. Tunggu ya kita. Ada. Mana PHP apa so? Nah PHP kok merek Toyota. Samsung ini. Mitsubishi tuh nggak PHP. Teo punya apa Samsung? Ada keluar bagi apa? Kita iPhone sih, iPhone lama. Oh Samsung beda. Samsung lain. Oh, kita iPhone begitu sama dia Teo udah bilang tadi. iPhone punya itu Teo. Iya iPhone. Sama dengan kita berarti. Beli dulu kok iPhone Jo. Tunggu dia yang tamu beli. Itu orang sebakar rota tuang alis cukup nanti mahasiswanya ada. Sudah Jote. Cuma masuk kata dia sih, cuma mahasiswa. Siapa mau masuk? Cuma mahasiswa, cuma satu. Cuma satu, dia kirim di link buat mahasiswa. Jadi ke cuma satu ini mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan kan mahasiswa 1-2 memang toh. Iya. Marco kalau cuma satu, orang ada 5 di sini. Selalu gimana? Kita nggak dapat toki-toki ini, kita semua live dulu ya. Yois. Mandi dulu. Ya. Teo aja dulu kasih kuliah nanti sambung. Iya Cik, ya makasih Cik. Atau nyana kita monitor Jo. Oh iya. Encik kira Anggi ada baking to group, bukan kata Andrew Kang. Iya, cuma mau bilang. Iya. Mana ada kuliah Pak Encik di mana? Oh PPJ Kang, iya oke. Iya. PPJP jadwal besok tuh Kang. Sebentar Kang. Sebentar itu nanti kasih aja pengumuman di grup ada kuliah sebentar ya. Ya oke. Jam sesuai jadwal. Nanti Encik kasih berbagi. Sebentar kote bandara Kang. Iya besok. Jam 1. Iya. Iya oke. Mana ada kuliah bandara? Halo Anggi. Enggak. Nggak nanya kuliah bandara? Oh iya oke. Yuk. Kasih Anggi. Yuk.
Theo bagaimana ini? Orang mau live dulu atau Theo mau tunggu? Kita mau live dulu ya? Iya, kita tunggu aja biar apa-apa. Dia bilang suka mari. Coba masuk. Oke deh. Iya. Iya, Cik. Atau biar Kenapa? juga kita nyak Soalnya mau apa live. ya? Tesalonika so masuk sudah. Tesalonika boleh buka kamera. Iya, benar. Iya, boleh buka kamera. Ini so ada dosen-dosen, so ada Ci Joyce, ada Ci Agnes. Kira-kira siapa-siapa yang mau kontrak kan? Tessa so tahu. Atau cuma Di angkatan Ner yang tuh hari ada bilang mau kontrak ini lumayan sebenarnya. ini yang terdaftar di portal baru Tessa. Jadi hari ini so jalan kuliah pertama. Jadi ini kan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ada 5 dosen pengajar. Ini ada koordinator. Ada Ci Joyce, ada Ci Agnes, ada Mir Emil, dengan ada Ci Lani Manarongsong nanti akan bergabung. Hari ini di absen cuma tertulis Lani Tesalonika Penama sendiri. Nah, iya. Kalau boleh segera tuh teman-teman berkontrak karena mereka belum kontrak. Atau mungkin sudah kontrak tetapi belum di-approve oleh dosen pembimbing akademis. Karena kalau belum di-approve belum masuk di portal. Dia absen, sorry. Nah, sekarang Tesalonika Lia ini kirim DP kode kelas, kode absen, boleh? Nah, ini Mir lagi ambil ini kode absen. Kode absen. Kemudian Tessa juga belum termasuk di ini kan, belum termasuk di grup WA kan? Iya, belum masuk grup Ner. Ada grup WA. Mir kirim di link grup WA ya. Ini sekarang Mir kirim dulu. Tessa boleh pakai HP, boleh buka chatting Zoom. Nel mau kirim di chat, ya. Iya, chat. Ada apa ya? Ini kode presensi. Nanti Mir kirim lagi di chat. Iya, nanti Mir kirim lagi di chat kode grup. Mau join grup. Nah. Sudah, boleh dapat ya? Ada benar. Oke. Sekarang Mir bagikan DP kode join group nih. Inci Joyce juga bisa kirim undang via tautan, Inci. Nah, sekarang Tesalonika Lia kode chatting WhatsApp. Sudah? So bisa? Ada benar. Coba kasih klik dulu, Mir mau taruh kira kalau sudah masuk belum di grup. Di grup ini, grup mahasiswa yang desain teknik jalan rel. Sudah benar. Sudah masuk. Oke, sudah. Nah, sekarang Mir punya DP DP link mata kuliah ini. Kalau Tessa tadi bilang ada teman yang mau bergabung tapi mungkin sudah kontrak tetapi belum belum tulis DP nama, boleh share ini link ini ya ke teman-teman. Oke. Oh iya, kirim di grup. Iya, sudah, masukin di grup. Nah, karena ada Tessa atau memulai. Jadi hari ini rencana kita baru memberikan RPS. RPS itu kan bagian dari pendahuluan. Jadi RPS itu rencana pembelajaran 1 semester. Nah, RPS yang ada di desain rekayasa jalan rel ini sudah ada. Nah, kemarin kita juga dari dosen-dosen pengajar sudah rapat, sudah ada diskusi dengan Ci Joyce, dengan teman-teman yang lain, bahwa apa sih yang menjadi materi atau apa yang menjadi topik yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah perencanaan jalan rel. Nah, ini kode
Nanti di PKOD nanti lihat ulang ya, nanti lihat ulang di portal. Ini Mir mau share screen dulu. Mir mau share, cari itu tadi tuh materi tadi. Tunggu Mir, hapus dulu, ada banyak, kita buka file ya. Banyak tuh mau pilihan, mau pilih. Nah, Tessa sudah lihat di slide, di layar. Sementara loading, Ner. Sudah loading kan. Nah, jadi keluar ulang. Iya, tekan. Iya, tunggu ulang. Nah, ini. Sudah? Sudah, Ya, ada, Ner. Oke, ya sudah. Jadi ini rencana yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini ada salah di PKOD dengan jumlah SKS nanti merevisi. Jadi ini yang kemarin. Jadi nanti setelah selesai, apa sih yang mampu dilakukan oleh mahasiswa? Ya, ini yang punyanya Untar, tuh ganti yang punyanya Torang. Ada yang punya Torang. So, perbaiki. Selamat bergabung, Encik Cindy. Ya, coba memonitoring ini, Ner. Ternyata Iyo. sudah selesai. Sudah. Masuk. Mantap sekali. Terima kasih. Kalau nanti sini kasih sebar di angkatan ada apa tuh? Kemaingan saya cuma itu ngana so ampa dosen so bergabung ini pangan. Pokoknya mau belajar baik-baik ini. Gagal nih mata kuliah ini. Oke, Ner, lanjut Ner. Ya, makasih Inci. Ya, Makasih, makasih. Ner. Ya. Tunggu ada buka satu file lagi. Nah, biasa tuh Inci sini bergabung, dia bergabung tadi. Di sini suka keluar? Suka keluar. Ya, tidak mutan. Biar. Japri ya, Inci. Gimana? Sampai mana ini? Baru RPS sih, RPS ini kan RPS yang kemarin masih ada tertulis jembatan, masih ada tertulis. Tesalonika Petamang semua tertinggal yang tuh. Nanti ulang lagi, nggak apa-apa. Nanti taruh di grup itu RPS dan materi kuliah. Iya, RPS yang orang so edit yang terakhir. Okay. Tesalonika angkatan berapa, Dang? Angkatan 17, Enci. 2017. Oh. Harusnya ada berapa orang Kang yang ambil ini? Iya. Iya, Enci. Jadi Tesalonika ada ambil ini mata kuliah karena rencana skripsi mau ambil di transport atau bagaimana? Dan masuk minat transport dengan manajemen, Enci. Oh begitu. Jadi minat pilih 2 ya? Iya, saya masuk minat 2. Iya, masuk di transport. Kalau tertarik dia ini materi bisa masuk di itu, no? Di transport, no? Cuma transportasi kan ada 2 toh. Iya, survei dan perkerasan. Dengan perkerasan. Kira-kira berapa orang Tessa, Kang? Tadi yang bilang banyak itu. 10 stomner tuh hari. Ada yang dapat bilang mau masuk ini kelas, no, yang lain kotek so ada di grup, Ner. Tapi orang penama belum ada di absen. Oh, belum ada di portal, Kang. Iya, betul. Jadi orang mungkin belum disetujui oleh akademik. Gimana, sudah? Ner, Tessa mau izin mau join Mar ada tuh pertanyaan di atas mau yang mana tuh mau. Gimana Tessa? Itu info lewat ketika itu kan sudah mau join pakai laptop. Oh ya boleh. Tessa mau kan. Nah, ini soal ada tuh Cliff datanya apa yang mau di-convert.
Septian. Sudah toh, Encik sudah. Boleh buka kamera. Jadi semua so convert ke PDF toh? Iya, boleh ganti laptop. Oke, dan ada dapat tuh DP DP nomor berapa data baku itu? Jadi Septian, ngana coba kontrak belum nih mata kuliah? Jadi boleh unmute sudah? Buka mic gitu. Septian Wakari. Iya, Saya mau tanya dulu. So pernah kontrak di mata kuliah? Maksudnya so kontrak di portal? Iya, Mer. So isi RS di portal ini mata kuliah? Oh, apa Mer? Baru kontrak cuman belum ajukan KRS. Belum mbak input data di portal ambil di mata kuliah. Iya, Mer. Baru kontrak cuman DP KRS belum diajukan ke dosen pembimbing. Mer. Oh, berarti dosen pembimbing belum ini kan, belum setujui kan? Karena kalau dosen pembimbing belum setujui, belum akan ada di daftar absen hari ini. Nah, sudah ada 2 mahasiswa. Encik Joyce ini ada 2, yang satu sudah disetujui pembimbing, sudah di absen, yang satu Septian masih dalam proses karena belum diajukan ke pembimbing. Jadi belum ada nama di portal. Nah, walaupun belum ada nama, pasti kalau minggu depan sudah di-approve, berarti minggu depan ada nama di portal. Iya tuh Septian, begitu kan? Ya. Jadi hari ini kita akan tentang pengenalan dulu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang jalan rel. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan, sesuai tadi yang Cijoy sudah bilang. Banyakan yang mau ambil ini tentu pilihannya adalah transportasi. Tadi kalau si Desa ada pilih transportasi dan manajemen rekayasa konstruksi. Kalau Septian pilih apa di pemilihan apa? Topik skripsi. Pilih KDK apa? Manajemen transportasi. Ya, sudah. Ada 2 pilihan. Apa? Transportasi dan manajemen? Iya. Nah, iya sudah. Jadi yang pertama manajemen transportasi. Iya. Jadi di mata kuliah ini kita akan belajar tentang prasarana jalan rel. Kemudian ada struktur juga. Kemudian ada kriteria pembebanan, ada komponen jalan rel dan penambatnya, kemudian bantalan, struktur, kemudian perencanaan dan pendidikan lapangan, ada lapis subgrade jalan rel dan perencanaan geometri. Nah, nanti di sini ada beberapa dosen. Jadi ada Encik Joyce, ada Mr. Theo, ada Encik Agnes, ada Encik Lani Manarongsong yang usulan dari KDK Geotek akan masuk dalam mata kuliah pilihan ini. Juga ada Mr. Emil atau Milke Mondoringin. Dan Emil dari struktur. Jadi kenapa ada struktur? Karena kalau dia tidak upgrade, tidak sebidang, berarti ini bikin jembatan. Nah, jembatan itu ada struktur. Kemudian makanya dimasukkan dosen struktur. Kemudian ada dosen tentang drainase juga atau ada hidrolika, hidrologi. Ini juga perlu kalau kita membuat suatu jaringan jalan, apakah itu kereta api, apakah rel. Nah, itu ada perhitungan drainasenya. Nah, kemudian materi-materinya ini sangat banyak. Jadi ini ada daftar referensi ya, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada perencanaan konstruksi jalan rel, kemudian sekarang juga ada PP, peraturan pemerintah yang sempat kirim kemarin di KDK transportasi. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2001. Ini tentang penyelenggaraan bidang perkereta apian. Ini yang paling baru. Kemudian kalau yang lama-lama ada peraturan konstruksi kayu, ada peraturan beton bertulang, kemudian ada konstruksi jalan rel tahun 1986. Nah, kalau yang baru ini yang perkereta apian PP, ada PP nomor
33 tahun 2001. Kemudian, nah setelah kita belajar tentang apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, nanti materi ini pun tidak hanya disampaikan oleh Mr. Theo, tapi akan berganti dosen. Jadi ada Inci Joyce tadi, ada juga Inci Agnes, kemudian nanti juga ada Mr. Wilke Mondoringin, kemudian juga nanti ada Inci Lani Manarongso. Nah, coba sekarang apa yang kalian mau tanya tentang mata kuliah ini? Sebelum lanjut, silakan. Tessa dan Septian. Ayo. Tanya tugas kah atau tanya bagaimana materi penilaian? Silakan. Mumpung ada Inci dengan Ner bisa mau bantu jawab. Ner mau tanya, Ner. Iya, silakan. Kalau ini ada tugas besar, Ner. Oke. Tugas besar terus terang tidak ada, tetapi nanti ada problem set. Jadi problem set itu ada tugas harian per minggu yang akan nanti disampaikan berdasarkan topik. Jadi yang ada tugas besar itu kan mata kuliah yang ada di Fakultas Teknik masih seperti yang lalu, ada bandara, ada pelabuhan, jalan raya. Nah, kalau jalan raya belum ada. Jadi untuk tugas besar berdasarkan kurikulum yang ada belum ada. Nah, ini Mir mau share materi kuliahnya. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu tentang sejarah kereta api. Jadi sebelum kita lanjut ke teknis, kita juga harus mempelajari tentang sejarah transportasi kereta api yang ada di Indonesia. Ini sementara share screen. Mungkin Pak kalian juga belum dapat lihat kan? Baru loading dia. Boleh dapat lihat? Nah, ini sejarah transportasi kereta api kalau di dunia bermula di Inggris. Jadi pada tahun 1630 ada pengangkutan batu bara. Nah, mereka menggunakan kereta, tetapi tenaga penggeraknya bukan tenaga penggerak mesin seperti yang sudah ada sekarang, tetapi tenaga penggeraknya adalah merupakan kereta yang ditarik dengan tenaga hewan. Dalam hal ini tenaga kuda. Nah, ini yang terjadi di tahun 1630. Nah, usah catat nanti biar bisa share DP materi. Jadi materi slide ini akan dikasih. Kemudian perkembangan berikutnya kita lihat, kalau yang pertama kan adanya pengangkutan batu bara dengan kereta yang ditarik kuda beroda besi dengan bantalan kayu. Kemudian perkembangan berikutnya bantalan balok kayu diganti dengan seluruhnya dengan besi. Jadi pertama DP rel ini rel kayu, kemudian diganti dengan rel besi. Kemudian kita lihat lagi untuk menghindari melesetnya roda atau kalau dalam istilah kereta apian mereka sering bilang anjlok, yaitu terlepasnya roda dari rel, maka roda-roda tersebut diberi flange. Nah, ini terjadi pada tahun 1789. Nah, ini penggunaan flange pada roda ini mengakibatkan kendaraan tidak dapat digunakan di jalan raya biasa. Jadi kalau yang model pertama tadi dia boleh di jalan rel, boleh di jalan raya biasa. Kalau sekarang karena sudah menggunakan flange, jadi dia boleh digunakan di jalan raya biasa. Nah, sejak itulah terjadi perbedaan antara jalan raya dan jalan yang menggunakan besi atau jalan rel. Nah, kita lihat lagi pada abad ke-19, di atas rel mulai ditarik oleh kendaraan. Kalau tadi pakai kuda kan, sekarang mulai pakai mesin. Tapi mesin yang pertama kali itu masih mesin yang sederhana, yaitu lokomotif dengan mesin uap. Kemudian habis mesin uap selesai, kemudian ditemukan mesin diesel listrik. Jadi mesin diesel listrik mulai digunakan di New Jersey pada tahun 1925. Di mana kereta api diesel listrik ini untuk penumpang dengan bentuk streamline mulai meluncur di Amerika pada tahun 1934. Ini gambar-gambar. Ini adalah kereta api yang setelah mengalami perkembangan, kita ketahui sekarang kan di Jepang ada kereta api super cepat, kemudian ada kereta api juga yang ada seperti ada di Malaysia, ada monorail dengan satu rel, tapi rel yang terbuat dari beton. Nah, itu juga maka perlu orang struktur. Kemudian kereta api levitasi magnetik atau maglev, di mana kereta api ini mengangkut barang berat
kemudian ada lokomotif diesel yang masih ada sampai sekarang, kemudian diesel listrik, penggerak listrik, kemudian di samping lokomotif, kemudian penggeraknya juga ada teknologi persinyalan mekanis yang tetapi juga sinyal elektris. Nah, di Jakarta sekarang kereta api juga terdiri dari macam-macam, kan ada kereta api ringan atau LRT, light rail transit, kemudian ada yang heavy atau berat. Nah, perbedaan antara berat dan ringan kereta api jelas pada kereta apinya sendiri, pada sarananya, juga pada kecepatan. Jadi kecepatan kalau kereta api yang berat dia lebih cepat dibanding kereta api ringan. Juga daya angkut kereta api berat itu bisa sampai 8 gerbong. Kalau kereta api ringan yang LRT maksimal 4 gerbong. Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian sejarah kereta api di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia kan banyak dijajah oleh negara-negara lain. Nah, seperti yang menjadi kita ketahui bahwa ada dibangunnya rel sepanjang 26 km yang melintas dari Kemijen Tanggung yang dibangun oleh ini yang NIS, jadi Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij. Jadi pembangunan jalan rel ini dimulai dengan pengangkutan badan jalan rel oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu Baron Slot van der Belle pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 1864. Jadi penjajahan juga di samping atau memang menjajah, mereka juga meninggalkan teknologi atau mereka membawa sesuatu yang baru di Indonesia, yaitu apa? Yaitu moda transportasi berbasis jalan rel. Jalur kereta api yang melintas antara Kemijen Tanggung ini mulai dibuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 1867. Nah, kemudian kita ketahui juga secara de jure pembangunan jalan rel di Jawa disetujui dengan pembangunan jalan rel oleh pemerintah Belanda pada tanggal 6 April tahun 1875. Nah, ini beberapa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, tetapi juga setelah Belanda ada Jepang. Nah, beberapa jalan rel di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, serta sebagian lintas di cabang di Pulau Jawa dibongkar dan untuk diangkut dipasang di Burma atau Myanmar. Jadi kalau dulu Belanda bawa, di Jepang dia angkat, dia bawa ke negara lain. Nah, bahkan pemindahan jalan rel ini disertai juga dengan dialihkannya sejumlah tenaga kereta api Indonesia ke Myanmar. Akibat tindakan Jepang tersebut ialah berkurangnya jaringan rel di Indonesia. Dan pada data tahun 1969, nah sekarang ini kan sudah 2021, jauh lebih besar. Di tahun 1999, panjang jalan rel sudah 4.000 atau 4,615 km. Jadi 4.615,918 km. Yang terdiri atas lintas raya dan lintas cabang. Kalau lintas raya itu lintas utama, kalau lintas cabang itu lintas yang ke arah yang lebih bukan utama. Nah, kemudian di zaman juga perjuangan kemerdekaan, kita lihat bahwa peran kereta api sangat besar. Sejarah telah mencatat bahwa kereta api dalam distribusi logistik untuk keperluan perjuangan, nah ini dari Bandung ke pedalaman Jawa Tengah, kemudian mobilisasi prajurit pejuang, Yogyakarta Magelang, atau ke Ambarawa. Di Ambarawa masih ada itu kereta api tentang wisata. Jadi ada kereta api lokomotif batu bara yang menggunakan mesin uap, itu masih ada sampai sekarang, yang kalau dulu memang untuk pengangkutan, sekarang tinggal untuk wisata. Kemudian pemerintah Indonesia pernah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Nah, waktu itu Presiden Soekarno meninggalkan Jakarta menggunakan kereta api. Tiba di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari, jam 9 disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Yogyakarta. Nah, ini kita lihat bagaimana sejarah, nanti kalian boleh baca. Nah, sekarang, saat ini, kereta api dikelola oleh institusi yang dalam sejarahnya telah mengalami beberapa perubahan. Jadi ada yang pertama kan, orang ketahui kan sekarang PJKA kan, Perusahaan Jawatan Kereta Api Indonesia. Nah, ternyata itu DP nama pertama itu ini, Jawatan Kereta Api Indonesia atau DKARI, yang kemudian namanya disingkat menjadi Jawatan Kereta Api DKA hingga tahun 50. Nah, kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Kereta Api PNKA di tahun 1963. Kemudian ada PP. Kemudian
berubah lagi. Nah, bahkan sekarang sudah ada Direktorat Jenderal tentang perkereta apian. Nah, ini perubahan dasar yang terjadi di tahun 1998, perubahan status dari Perusahaan Umum Kereta Api menjadi PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang sifatnya Persero. Ini berdasarkan PP nomor 19 tahun 1998. Nah, ini kita lihat lagi, ternyata kereta api itu kan ada macam-macam. Ada yang berada di lintas Jawa, ada Jakarta-Surabaya, ada Jakarta-Bandung, kemudian ada juga yang ada di lintas Sumatera. Nah, kalau yang di Sulawesi sendiri, itu karena yang dulu kan ada, tapi sudah diangkut oleh Jepang. Nah, sekarang pemerintah sedang membangun lintas kereta api Makassar ke Manado. Nah, Makassar ke Manado itu rencana dari Makassar membangun, dari Manado juga membangun. Tetapi ternyata dari Manado karena terkendala pembebasan lahan, jadi belum mulai untuk pembangunan fisik. Tetapi untuk beberapa stasiun sudah mereka tetapkan dalam RT/RW. Jadi di RT/RW Provinsi Sulawesi Utara, perlu juga kalian ketahui sudah ada tempat-tempat yang sudah ditetapkan dalam RT/RW sebagai stasiun atau terminal Manado. Salah satunya ada di Liwas. Di Liwas itu adalah nanti merupakan hub antara kalau kita naik jalan tol, nah kita nanti jalan tol dari Bitung atau dari mana saja nanti kalau jalan tol sudah terbentuk, itu akan berganti moda di stasiun Liwas. Jadi di Liwas nanti ada stasiun hub antara kereta api heavy yang Bitung ke Makassar dan kereta api LRT atau Light Rail Transit yang ada di Kota Manado. Jadi di LRT Manado sendiri sudah ada perencanaan dari bandara menuju ke Kalasei. Jadi dari bandara nanti sampai ke pinggiran kota itu akan difasilitasi oleh kereta api Light Rail Transit. Jadi itu sedikit tentang penjelasan sejarah kereta api. Nah, nanti minggu depannya lagi kita akan masuk ke materi yang lain, masih juga tentang kereta api. Jadi ada komponen-komponen jalan rel, kemudian ada ketentuan umum jalan rel, kemudian nanti ada juga tentang alignment horizontal dengan alignment vertikal untuk jalan rel. Jadi seperti juga jalan raya, tentu ada desain geometrik. Nah, desain geometrik ininya apa sih yang dimaksud dengan jalan rel tersebut? Nah, ini ada slide-nya, kalau Munir mau kasih lihat, boleh kalian lihat ini, nanti materinya Munir share. Nah, ini adalah contoh bagaimana penampang melintang dari suatu kereta double track. Jadi ada railway double track, kemudian alignmentnya kita lihat, ini mirip dengan jalan raya. Kalau kita lihat, kalau ini kan tanah asli mungkin seperti ini. Kemudian kita cutting, kita bangun badan jalan untuk rel. Karena double track berarti lebih lebar, ada track yang bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian juga kita lihat kalau dia ada kemiringan atau talut. Nah, ini kita buat juga perlakuan. Nah, seperti nanti ada dosen-dosen dari mekanika tanah yang nanti akan membantu menjelaskan bagian-bagiannya tentang tanah, apakah itu kekuatan lereng ataupun daya dukung tanah dasar, ataupun nanti ada perlakuan khusus di tanah yang kita lewati, tanah jelek. Nah, lanjut. Nah, ini juga kita lihat gambar bagaimana suatu rel itu di maintenance. Jadi ini ada beberapa track. Biasa kalau yang banyak begini memasuki suatu stasiun, dia sudah terdiri dari split jadi beberapa track. Ini juga di tikungan atau ada alignment horizontal. Kalian bisa lihat mana yang merupakan rel, mana yang merupakan bantalan, mana yang merupakan kerikil ataupun batu pecah yang akan ada di samping kiri kanan dari badan rel tersebut. Kemudian ini kalau kita lihat dia ada menggunakan seperti jembatan, jadi tidak upgrade. Ini ada kaki-kaki, jadi ada alignment tetapi jembatan. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang merupakan komponen-komponen jalan rel. Jadi yang pertama ada rel, yang kedua ada bantalan, kemudian ada balas, ada subbalas, ada penambat, ada wesel, ada sambungan rel, kemudian ada sinyal. Nah, ini yang merupakan rel. Jadi rel ini terbuat dari besi. Kalau tadi kita lihat di sejarah jalan rel kan, di sejarah jalan rel pertama kali dibuat dari kayu. Nah, tetapi berdasarkan perkembangan teknologi, manusia menciptakan, akhirnya terbuatlah jalan rel itu dari besi.
Nah, ini ada apa? Ada gambar kepala rel. Kepala rel, kemudian ini jarak antara rel 1 bagian kiri atau roda kiri dan roda kanan, ini disebut gauge. Jadi ada jarak, ini ada standarnya. Ada standar yang gauge kecil, mini gauge, atau ada yang standar lebar. Nah, ini perbedaan gauge ini maka mengakibatkan perbedaan gerbong ataupun relnya. Nah, kalau kita ketahui kan Eropa menggunakan yang sistem lebar, kemudian Asia termasuk Jepang menggunakan sistem yang tidak terlalu lebar, yang 10,67. Jadi ada lebarnya 1067 mm. Jadi kalian bisa bayangkan dua besi ini kiri kanan, kalau yang standar Jepang cuman 1067 mili atau 1 meter 67 mili. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, bisa kalian lihat selain kita lihat gauge-nya standar rel, juga ada yang berikut adalah ini yang tadi tentang standar rel. Saya kasih besar dulu itu slide supaya ada apa jadi kecil. Ini mau kasih hidden yang 8% view. Nah, sudah. Perhatikan ya, ini ada dua angka kan di bawah sini. Boleh lihat yang gambar paling kiri bawah. Ini ada 1067 dan 1120. Nah, ini berdua beda standar. Jadi yang satu yang lebar, satu yang tidak terlalu lebar. Nah, ini termasuk penjelasan tentang bantalan dan balas. Jadi kalau ini relnya, ini bantalannya. Ini bantalan dari kayu, kalau ini bantalan dari beton. Ini dari konstruksi konkrit beton. Nah, lanjut. Nah, ini dulu penjelasan tentang rel. Nanti kalau gabung teman-teman minggu depan, sudah semakin banyak, nah kita akan lanjut dengan, tadi kan baru rel. Nanti ada penjelasan tentang detail bantalan, balas, dan seterusnya. Ada Julio, ini Julio boleh buka kamera. Julio Hunta. Julio ini senyanda ditampai ini berarti ya. Buka mic, buka kamera Julio. Julio ada kontrak atau cuman simpatisan suka Iko? Boleh bicara Julio? Julio Hunta. Halo. Nah, Julio coba kontrak, pernah basic RS maksudnya. Nggak dapat dengar nih, kurang kuat cerita. Ternyata mute ini. Julio, boleh sekeras tuh suara? Ini dapat dengar Julio dapat cerita? Septian, Tesalonika? Kurang jelas benar. Nggak dapat dengar kan? Iya. Jadi saya cuma mau tanya, apakah sama seperti Septian yang sudah kontrak, tapi belum di-approve oleh pembimbing, atau memang belum berkontrak? Karena kalau nama di portal itu cuma ada Tesalonika. Nah, Tesalonika sudah ada nama di portal. Nanti kalau yang belum ada nama berarti Julio sama Septian mesti tunggu approve dari dosen pembimbing. Nah, ini mereka celia ya. Kalian lihat ini ada mau share screen, DP absen. So, kelihatan ini Julio atau Tesalonika. Ya, benar. Ya, baru Tesalonika penama tuh. Tesalonika, Caroline Semila. Nah, nanti kalau yang lain minggu depan, so ada nama, misalkan Septian Bartamaso, tetap mau dianggap masuk hari ini. Boleh? Jadi hari ini nanti boleh edit, boleh edit, dia nanti boleh centang hadir. Silakan sebelum orang akhiri pertemuan pertama. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah cara penilaian, bagaimana cara kuliahnya? Karena ini bukan cuma 2 SKS. Ini kalau tidak salah 10 SKS.
Nah, 10 SKS per minggu. Berarti setiap hari itu kita harus berapa kali pertemuan. Nah, nanti bagaimana pembagiannya? Silakan kalau ada yang bertanya. Setian dulu atau? Iya, Mer, mau tanya tentang yang itu. DP belajar mengajar itu kan 10 SKS. Jadi dia 1 minggu mau tiap hari bagi timur atau cuma 1 kali pertemuan 1 minggu atau gimana? Iya, begini. Biar mau jawab nih. Kemarin waktu diskusi dengan Ci Cindy sebagai penanggung jawab Prodi Teknik Sipil, kalau permintaan dari kami pengajar bagusnya dijadwalkan. Supaya kita tidak pilih-pilih hari dan tidak bertabrakan dengan mata kuliah yang lain. Seperti sekarang, ini hari ini, Mertio jam ini, bertabrakan dengan rekayasa sistem transportasi. Jadi kalau orang sudah dijadwalkan oleh jurusan, pasti tidak akan bertabrakan. Itu yang pertama. Selama 1 minggu. Berarti 1 minggu mesti capai 10 SKS. Jadi ini hari kan sudah 2. Nah, besok berarti kita akan jadwalkan. Monipe hari kuliah jangan sampai bertabrakan. Hari kuliah, jam kuliah, untuk besok kan ada kuliah kan di hari Rabu. Kemudian hari Kamis juga ada, Jumat ada. Jadi seminggu kita harus capai 10 SKS. Kalau 10 SKS berarti 10 kali 50 menit, 500 jam. Kan cukup banyak itu. Ci Joyce boleh kasih masukan tentang kuliah. Kalau seandainya mau capai 10 SKS per minggu, berarti kita mesti 10 kali satu kali tatap muka kan 2 jam. Berarti sudah dapat taruhlah 100 jam. 100 menit. 100 menit. Nah, kalau kita mencapai 500 menit, 100 menit. Tolong yang kasih mati dulu yang nggak bicara. Iya, Septian. Jadi kalau jurusan belum memberikan jadwal, ya bukan minggu depan, besok Mir akan bikin jadwal kuliah lagi sampai dapat 10 jam tadi. Begitu kan Ci Joyce? Ya, begitu. Kira-kira. Cuma encik-encik Deng Mener perlu mau diskusi lagi karena yang mau ambil bagian kan misalnya dalam 1 minggu itu 5 kali tatap muka, ya 100 jam. 100 jam. 500 jam. 500. Seminggu. 500 menit. 500 menit. Iya, sorry. Jadi itu mungkin mesti dibagi ke berapa dosen berdasarkan topik yang diampuh gitu. Iya. Ya kan? Iya. Cuma urut-urutannya yang mesti mungkin yang duluan masuk kalau hari kuliah pertama kan pengenalan umum ya. Iya. Hari selanjutnya itu mesti dibagi di antara beberapa dosen, mungkin mulai dari hidrologi, untuk perencanaan drainase, untuk pemetaan juga bisa duluan di minggu-minggu awal ya, dengan tanah, geoteknik. Jadi itu 3 atau 4 dosen yang akan mengampu topik-topik itu yang sebaiknya mulai duluan gitu. Supaya ini mahasiswa penangkapan tentang keseluruhan materi bisa berurut gitu kan. Karena ini perencanaan jalan rel, dia kan mulai dari bagaimana orang mau desain tanah dasar. Gitu. Habis desain tanah dasar. Jadi kalau itu berkaitan dengan topik geoteknik. Baru desain drainase itu berkaitan dengan hidrologi, ya, curah hujan dan intensitas, kemudian catchment area sampai mau desain drainase, ya. Kalau jalan rel yang di atas-atas begitu, tentu drainasenya nyanda ini ya. Tapi kalau yang di tanah itu perlu drainasenya, desain drainase. Jadi di samping geoteknik, hidrolika, apalagi Kang? Itu yang awal-awal, no? Deng tak? Sudah, no? Itu Kang, Nerteo yang menurut kita perlu di awal dorang belajar. Kong nanti habis itu topik-topik selanjutnya tentang struktur jalan rel, nah sudah lanjut itu, no?
Jadi ini ada 3 toh mahasiswa. Memang 3-3 selain pilih MRK, pilih transportasi ya minatnya. Iya, Septian, Julio, dan Tesalonika pilih minat. Belum, Cik, baru mendaftar minat. Belum? Baru Kita boleh mendaftar, tambahkan. Cik. Belum keluar. Ini Tesalonika Yang dan minat proposal untuk proposal Cik atau? enggak, maksudnya so pilih Mata minat kuliah. atau belum? Baru bahasa masuk minat, no, belum keluar minat apa. Oh, Baru oke. usul. Kong, Mar ada masuk apa? Tesalonika, MRK, dan Transportasi. transportasi. Kalau yang lain belum kasih masuk. Minat apa? Sama, Cik, Julio? baru kasih daftar, cuman belum keluar dari Jul- peminat, Cik. Ada mendaftar apa, Septian? Ada 2 pilihan, yang pertama manajemen, yang kedua transportasi. Julio dang? Belum? Julio Pemaik bermasalah, ini saya bersuara. Jadi maksudnya Enci mau pastikan kalau ngoni pilih mata kuliah pilihan ini kan kaitannya dengan transportasi, ya toh. Kalau ngoni memang kalau MRK kan tidak ada struktur yang mau didesain toh. Jadi ya bisa pilih mana-mana dang. Mar kalau transportasi ada yang mau didesain, jadi sebaiknya yang pilih mata kuliah pilihan transportasi harusnya skripsinya ada kaitan dengan transportasi. Kalau mau kait dengan tanah juga boleh, tanah ada, ya. MRK juga boleh, no? Soalnya Enci pikir susah-susah amat ambil 10 SKS, ngoninya mau perlu for skripsi gitu. Tapi tetap ada di sini ketu ada tanah, ada anggaran yang mau dihitung, jadi ada kaitan lah dengan MRK. Oke, itu saja dari Theo, terima kasih. Nah, sebelum saya kasih ke Cik Agnes, penjelasannya mungkin begini, Cik. Penjelasan tentang teori kereta api, jadi ada penjelasan rel, balas, itu mungkin di awal kan. Jadi yang di komponen-komponen ada standar kereta api secara internasional. Jadi ada yang standar Eropa, Asia, itu di awal. Nah, ini pemahaman saya mungkin pertemuan 1, 2, 3 minggu ini mungkin saya dulu. Nah, nanti minggu depan baru mau masuk bagian-bagian. Apakah tapi bagian ya. Yang 5 kali pertemuan dalam 1 minggu toh? Iya, 5 kali betul. Jadi minggu ini Theo mau masuk 5 kali. Iya, rencana begitu. Ada cukup banyak kok, Enci. Cukup banyak tuh mau jelaskan. Jadi setelah mereka tahu itu kereta api, rel, nah baru masuk di penjelasan tentang geoteknik, tentang drainase, kemudian juga ada struktur tentang mekanika tanah. Gitu. Kalau boleh begitu, nanti semua mulai hari ini. Jadi besok kalian boleh pilih jam berapa waktu lowong kalian untuk bisa buka Zoom. Nah, kalau oke nanti bilang Pak Mir DP hari jam berapa. Nanti Mir akan buka Zoom. Boleh begitu kan, Septian? Tesalonika? Nanti cari hari ini Julio, cari jam. Cuma bertiga kok gampang mencari. Besok jam berapa lagi? Jadi hari ini sudah terpenuhi 100 menit atau 50 menit kali 2. Tapi untuk 100 menit lagi besok harus kita carikan. Jadi 500 menit kan Ci Joyce, Ci Agnes? Iya, 500 menit per minggu. Nah, iya, 100 menit bahagi 5. Iya. Oke, sekarang Ci Agnes. Silakan Ci Agnes mau bilang tentang apa di geoteknik. Oke, terima kasih Theo, Ci Joyce, Julio, Septian, dan Tessa. Karena ini adalah sesuatu yang baru, ya, dan 10 SKS. Kita pikir sama dia Ci Joyce bilang tadi, kalau orang tujuan skripsi apa,
harusnya mesti belajar baik-baik dari sekarang. Dan misalnya mau ambil trans atau karena kalau rel dan terowongan kok Nerteo kan sekarang Ya, setambah. Iya. Jadi Seperti kalau rel dan terowongan berarti yang paling penting di sini adalah transportasi, tentunya dengan geotek. Ada juga drainase. Kalau geotek, orang lebih banyak belajar tentang perbaikan tanah. Perbaikan tanah, di situ juga ada penyelidikan tanah lanjut dan lereng. Karena biasanya ada contoh dari Makassar ke trans kereta api untuk Sulawesi, itu ada beberapa lereng yang harus kita lewati. Dan kita belajar juga tentang cut and fill. Cut and fill juga paling ada juga di transportasi. Iya. Ya, mengenai cut and fill, tetapi biasanya juga di mana itu ilmu ukur tanah, kan? Iya, di geometrik dan ilmu ukur tanah. Geometrik ya, itu juga ada, tetapi untuk jenis-jenis tanahnya, ya, bagaimana cutnya, bagaimana fillnya. Dan untuk pertemuan kita samakan saja dengan Nerteo. Iya. Jadi tiap 3 orang boleh halo pagi, shalom. Bu Sian, tunggu kita ada kesekuliannya, nanti tabel. Iya. Jadi orang baku atur jatuh jam. Kalau tadi bilang mesti misalnya step by step. Kalau kita usul, nggak usah step by step, kita usul. Karena apa? Nggak apa-apa, orang sementara belajar mengenai ini, belajar juga mengenai ini. Ya, kalau di tanah juga supaya sebelum orang mendesain, ini kan berarti ini ada tugas. Iya. Tugas besar sebenarnya, toh? Karena tapi belum ada tugas besar. Iya, tapi belum ada di kurikulum. Jadi tugas. Iya, dorongan. Iya. Jadi misalnya besok kita boleh masuk, misalnya 50 menit. Iya. Gitu. Oh? Tapi yang penting orang memenuhi itu jam itu. Okay. Lebih juga boleh, asal jangan kurang. Karena kalau kita lihat begini, benar, banyak sekali lihat itu orang bermateri. Memang ini bilang agak susah juga, siksa leh. 10 SKS ini mau baku Ciraro Akang di sini. Begitu. Jadi nggak perlu mengikuti jadwal. Oke. Atau boleh, karena kan dorang masih ada mata kuliah lain. Kalau boleh juga ini pagi ini kita boleh minta jam, karena kita free kok Selasa pagi. Iya, kalau Encing mau lanjut habis ini boleh. Iya. Habis ini terserah pada orang, nanti habis ini aja baku. Begitu. Jadi kalau dorang ambil dang 2 DED, misalnya bangunan gedung deng ini 20 SKS. Iya. Nyanda, Anes. Dorang kalau ambil ini sudah. Cuma ini dong mau ambil. Itu pilihan. Kan pilihan cuma 10. Oh, tak kira kalau mau ambil 2. Mar baik itu tadi mau pilihan kok kaget dorangnya. Makanya kita bilang kalau dorang mau pilih ini mata kuliah, seharusnya ini terkait dengan skripsi nanti. Iya. Supaya bisa lanjutkan dari kuliah sini lanjut ke skripsi. Begitu. Kalau saya pilih ini sudah pilih mata kuliah struktur kan, pilihan struktur atau apa yang lain gitu. So tercakup semua tuh 10 SKS mata kuliah pilihan. Oke, cukup Nerteo. Oke. Jadi nanti kalau ini jam habis, Nerteo orang bertiga jo boleh mau bicara dulu. Oke. Habis kuliah. Iya. Ini sudah habis kuliah. Jadi tadi Nerteo bilang bertiga kirim jam ya besok jam berapa? Boleh? Tulis di grup. Ada grup tuh, grup yang Mercy bikin. Julia sudah gabung di grup. Septian sudah ada di grup ya. Ada benar. Nah, sudah.
Nanti silakan chatting di situ. Boleh? Nah, kalau sudah silakan boleh live bertiga. Tesalonika, Julio, Septian, nah Mner dengan Ci mau ada rapat internal. Silakan boleh live sendiri. Makasih Mner. Makasih Mner. Makasih semuanya. Pagi. Theo, kasih keluar dulu Pak Mner Hendra. Hendra ada tuh? Ya, maksudnya di grup. Oh iya. Yang dia bolak-balik lah, sama dengan kereta boleh aja bolak-balik. Iya dah, masih keluar. Maksudnya ada di grup ya, betul ya? Iya. Orang so rapat geotek dan tuh hari. Iya, kita semua masih keluar ini sekarang. Iya. Sudah, silakan yang cerita. Boleh. Oke. Yang kita mau kasih informasi adalah bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah desain. Jadi ada tugas besar desain jalan kereta. Tadi kita udah dengar ada tuh mahasiswa ada bertanya, Theo bilang ya ada tugas. Ada tugas Theo, bukan cuma problem set. Ini mata kuliah 10 ini SKS. DED. Ada DPDED. Kita pikir jadi orang mau kemas tugas itu seperti apa? Tugas desain jalan kereta sampai maksudnya kan biasanya contoh orang mesti kasih DP misalnya DP data tanah, DP data lalu lintas. Itu kan mesti isi di orang DP formulir. Orang backing misalnya untuk jalan rel 10 kilo misalnya DP data tanah di kilometer sekian begini, kilometer sekian begini kok. Jadi dosen geotek yang mesti itu kalau data tanahnya jelek, perbaikan tanah kayak apa begitu dorang desain begitu kalau relnya di gunung dan di lembah mau bikin terowongan atau mau bikin jembatan dan sebagainya nanti orang desain. Berapa tuh kayak arup jotu data orang mau desain orang ketua petugas menjelaskan ada terowongan jadi misalnya ada terowongan di situ berapa itu terowongan orang geotek ya atau iya kalau terowongan orang itu termasuk geotek begitu itu mana aku itu dosen lain selain Ton 3 siapa nih Cindy Sam dorang itu masuk sebagai jurusan atau pengajar ya enggak bukan pengajar orang pengajar cuma Emil sekarang Theo? Iya. Emil ada? Emil ada. Oh di sini nyanda. Oh nyanda. Siapa yang tuh struktur? Emil jadi Emil 5 orang atau sudah jadi 6? Lani Bang Ebeng. Karena dia kata nyanda dapat Lani, Emil. Jadi tambah orang 3 so 5. Ada 1 le? Nyanda. Cuma 5 orang. Tanya Pak Ketua. Berapa tuh? Yang apa KTN? Yang hidrologi siapa? Yang data lama. Sindisto. Yang data lama baru kita, Inci Joyce, Inci Agnes, Emil, Hendra. Nah, sekarang tadi Inci Agnes bilang geotek merapat. Hendra ganti Pak Lani. Berarti cuma terganti Lani, Jadi Hendra ganti orang mesti tambah tuh orang hidrologi. Ya memang belum ada. Hidrologi belum ada. Itu yang dari lingkungan atau air dorang. Cindy, Cindy ada masuk. Cindy. Tadi Cindy bilang dia cuma masuk mau memantau tuh apa dia rasa dia bukan dosen. Nanti bilang coba dia cuma 3 lekong 10 orang dosen. Iya. Soalnya mau terangkan hidrologi apa ngana kita. Tuh dan gampang gitu. Hitung-hitung catchment area kalau mau desain semua pakai AutoCAD. Iya, boleh. Theo boleh AutoCAD. Boleh gampang. Sudah Theo coba bagi semua itu. Lendong. Itu terlalu banyak tuh Mas dosen sih. 5 itu 5 toh? Iya. Sudah secukup tuh orang.
Sudah. Nah, sekarang berbagai materi. Masalahnya kok kalau sobanyak begitu, sobanyak nih huangang oleh. Sudah. Sekarang berbagi materi toh. Anes mokop itu itu tanah sampai terowongan. Sampai terowongan. Ana denglan. Karena kita semua berbagi akan dua. Kalau tuh mekanika tanah dasar, kita semua kasih pelani. Tapi kita kasih terowongan. Sudah. Nerteo apa? Tanah. Nah, kalau kita tentang rel semua, no? Rel semua. Kok kita apa? Tadi tahu semua. Karena DP perkerasan. Perkerasan tanah itu, DP perkerasan lain so DP strukturel. Ya, strukturel. Sudah no Denteo. Itu strukturel nanti yang kita. Nah, itu di kereta. Apa itu? Maksudnya mana tuh materi DP? Iya, nanti kita lagi kelompokkan aja. Kita lagi bikin. Kita ada slide besar toh, ada PowerPoint besar panjang. Nah, kita mau pisah-pisah jadi itu tentang rel, tentang balas, kemudian tentang geometrik. Nah, di situ geometrik juga kita. Nah, boleh. Geometrik. Kan geometrik agak beda dengan geometrik jalan raya. Iya, tentu. Nanti mau baca-baca no, yang penting ada oto situ ya. Jadi kalau kita geometrik, ada apa nih tahu leh? Kalau ada boleh nanti kita tuh DP lain struktur jalan rel Teo. Kalau Emil di jembatan nanti. Kan ada DP apa? Bagaimana? Elevated yang tidak sebidang. Oh, elevated. Iya. Yang tidak. Itu orang struktur itu. Iya, orang struktur. Emil. Jadi bilang Emil itu. Di situ juga kalau masuk geometrik, isi masuk lagi. Geometri kan jembatan. Kalau elevated ada geometri Kang. Apa leh? Sudah tuh. RAP. Siapa kok itu MRK mau masuk di RAP? Kalau RAP yang ada MRK apa tuh orang? Boleh siapa saja. Boleh Inci Agnes, boleh Inci Joyce, siapa saja. MRK kok masing-masing. RAP boleh masing-masing, boleh semua bisa. Masing-masing bagaimana mau hitung serta DP struktur sejadi? Maksudnya berapa anggaran mau bikin tuh dia? Semua dihitung, ya cuma hitung tanah. Semua. Jadi mulai dari kalau misalnya di RAPTO, misalnya DP pekerjaan tanah. Atau RAP saja, karena begini, di RAP itu kita pernah hitung, pernah bikin. Ada tuh RAP menghitung sistem kelistrikan, ada RAP menghitung sistem mekanikal. Itu DP RAP lebih rumit lagi. Nggak usah itu. Iya. Cuma RAP struktur. Struktur daripada rel dan terowongan. RAP yang terbangun. Jadi RAP struktur maksudnya mulai dari tanah, no? Iya, RAP yang terbangun, yang cuma tentang DP rel, DP jembatan, kemudian DP bangunan terminal atau stasiun. Nah, itu cuma RAP biasa. Tapi ada kan sistem kereta api kan yang cuma itu. Ada ada listrik, ada. DP genset juga mesti bagaimana. Kemudian ada lagi satu hal, DP sistem ini sih. Kalau dulu kan orang mengenal kereta api kan DP listrik di atas yang menjuntai. Sekarang di bawah tanah. Sekarang bukan di bawah tanah, di rel sih, di rel itu. Jadi di rel ya? Di rel itu. Jadi di rel itu dia sekaligus sebagai rel dan sebagai pemberi suplai listrik. Nah itu ada DP genset, gensetnya ada di mana. Kalau dia mati berapa lama langsung hidup begitu. Nah, itu ada semua. Itu boleh nanti di RAP. Nomor DP RAP kasar cuma kan, RAP yang utama aja. Tahu Kak zaman dulu yang mengajar jalan kereta api NER-EC. Iya. Jadi itu yang orang mesti samakan persepsi antara dosen pengampu ini, yaitu mengenai itu DP materi dan DP tugas yang orang mesti ajar pemahasiswa karena orang mesti menghasilkan DED. Iya. Begitu. Cuma karena ini mahasiswa, ini mata kuliah baru toh. Ada, lalu lintas ini dibahas. DP lalu lintasnya tidak dibahas di sini. Ada toh? Ada. Kan mau hitung beban mesti ada DP lalu lintas. Iya. DP traffic pergerakan kereta. DP traffic dong. Iya. Mesti ada itu. Banyak sekali memang khusus transportasi. Banyak. Kalau isi ambil di geometri, kita lihat masih sisa banyak. Orangnya banyak. Iya banyak no. Orangnya DP fondasi, DP penyelidikan tanah, perbaikan tanah, DP mekanika batuan, lereng. Itu tuh ini kan tuh kan mata kuliah baru toh.
Jadi ya perlu notus sejarah Teo mau terangkan ya DP pengantar begitu 1 minggu ini kasih jo itu toh. Nah, kalau mata kuliah lain yang dorang so belajar ada di mata kuliah sendiri-sendiri, tidak perlu mendetail begitu, semua langsung bagaimana mau desain, no? Langsung pakai. Nah, ini kan baru toh jadi ya kasih. Oke deh. Apa deh? Ada deh? Ya. Oke, sudah. Jadi minggu ini Teo ya? Iya, minggu ini kita. Tapi kalau Nanti mau masuk, sambung bilang, diskusi di grup, no? Iya. Oke. Yuk, sampai baku dapat. Iya, makasih semua. Thank you. Dadah. See you. Anes tadi nggak nambah telepon cuma itu, cuma mau tanya apa? Iya. Tamu bilang Pak Nadang tuh sampai banyak ini mau masuk di mana? Maksudnya kita lihat ingat masuk, aku masuk no sini. Yo. Oke, Dang. Oke. Mana PSKP? Ih, tolong. 3 tahun udah kirim panganan nggak ada flash. Kang, tuh mau isi. Tanta. Kita ada kirim panganan tuh so isi. Dulu sudah so kelar kita sudah. Mantap sekali. Oke deh. Oke deh. Yuk, dadah. Dah.